Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10 TKRO 2. Kembali lagi di hari Selasa yang cerah. Kali ini semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan semangat yang luar biasa, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut yang namanya 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, hari proklamasi kemerdekaan yang ke-73. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai keselamatan kerja. Perlu kita ketahui bahwasanya minggu kemarin kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pekerja di sebuah perusahaan. Itu ada 7 pokok kalau tidak salah. Ada kesempatan dan perlakuan yang sama, kemudian ada pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan bekerja, penggunaan tenaga kerja asing, kemudian ada hubungan kerja dan perlindungan pengupahan dan kesejahteraan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kedua mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan kerja. Yang kedua itu ada perlindungan tenaga kerja, dan yang keempat adalah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Nah, untuk perlindungan tenaga kerja, pekerja yang bekerja di suatu perusahaan telah dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perusahaan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut tentang perlindungan kerja, baik dalam hal fisik, psikis maupun berkaitan dengan kesejahteraannya. Artinya apa? Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga melindungi kalian sebagai tenaga kerja di sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu wajib menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut tentang perlindungan kerja. Contoh seperti ambulan itu harus ada, kemudian obat-obatan, kemudian alat keselamatan kerja itu sendiri seperti helm, wearpack, kemudian sarung tangan, sepatu safety. Itu perusahaan itu harus memfasilitasi itu. Kemudian psikis, contoh psikis itu biasanya kalau misalnya kalian mengalami suatu trauma akan sebuah pekerjaan atau merasa jenuh, kalian akan diinginkan oleh seorang psikiater atau psikolog untuk merefresh kalian agar tidak terlalu stres di dalam sebuah pekerjaan. Kemudian yang berkaitan dengan kesejahteraan itu bisa jabatan maupun tunjangan-tunjangan yang lain. Itu adalah perlindungan tenaga kerja, perlindungan yang kalian dapatkan di sebuah perusahaan, seperti itu. Kita lanjut yang ketiga atau yang terakhir, itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri, di mana pada dasarnya keselamatan dan kesehatan kerja itu diatur oleh 2 undang-undang. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 13 itu di tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu dianut di 2 pasal, yaitu pasal 86 dan 87, di mana pasal 26 itu ada 3 ayat. Mungkin bisa dicatat, saya bacakan. Untuk pasal 86 itu sendiri, ayat pertama, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, C. Perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Ayat 2, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat 3, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah pasal 86. Kemudian untuk pasal 87 itu ada 2 ayat. Yang pertama, ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat 2, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Itu adalah pasal 87. Di mana pasal 86 tadi ada 3 ayat, kemudian di pasal 87 itu ada 2 ayat. Nah, kemudian untuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, di mana berisi tentang perusahaan wajib memeriksakan kesehatan badan pekerja, memeriksa kondisi mental serta kemampuan fisik pekerja yang baru sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan secara berkala. Nah, jadi untuk perusahaan itu wajib memeriksakan kesehatan seorang pekerja, bahkan sebelum kalian masuk di sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan maksudnya, itu kalian harus melaksanakan yang namanya tes kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik kalian, kondisi kesehatan kalian, baik itu mental, fisik maupun psikologi kalian. Apakah benar-benar kalian itu siap untuk bekerja? Nah, apabila tidak siap bekerja, tes kesehatannya itu gagal, kalau misal dipaksakan, yang ada nanti justru kalian akan menyebabkan masalah di perusahaan tersebut. Nah, nggak mau kan kalau misalnya perusahaan itu nanti rugi gara-gara kalian, kesalahan kalian dalam kesehatan, tidak melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Kemudian perusahaan setiap tahunnya itu juga wajib memeriksa karyawan-karyawannya secara berkala. Jadi kalau kalian sudah jadi karyawan, seolah-olah kalian tidak diperiksa kembali, bukan, salah. Justru kalian apabila nanti sudah masuk di sebuah perusahaan, itu kalian nanti akan selalu diperiksa, baik itu secara kondisi mental, fisik maupun yang lain. Gunanya apa? Untuk tujuannya agar kinerja kalian itu tetap stabil, tidak mengalami penurunan atau sesuatu hal. Nah, itu tadi mengenai 3 aspek pokok yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama ada hak dan kewajiban tenaga kerja, yang kedua ada perlindungan tenaga kerja, dan yang ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai prosedur keselamatan kerja di bengkel. Ini sangat penting karena di bengkel itu tidak sembarangan orang masuk kemudian kerja dan lain sebagainya, tapi ada prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan. Tujuannya untuk agar kalian selamat dan selalu sehat pada saat bekerja. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.